Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathanael Pasaribu, NIM 120190088. Saya dari Teknik Industri kelas RTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Stadium General, yaitu pada mempresentasikan modul 4 tentang Navigation Peer Review. Ilmu menulis artikel ulasan. Artikel ulasan ilmiah harus dianggap sebagai upaya ilmiah dan harus menggunakan metode sains. Penulis harus menyediakan dan editor harus meminta bagian yang menjelaskan bagaimana sumber ulasan diidentifikasi. Tanggung jawab penulis. Semua penulis harus berbagi perspektif yang sama dan harus berbagi tanggung jawab atas semua konten artikel ulasan. Jika ada ketidaksepakatan di antara penulis tentang interpretasi data, artikel, atau bidang penelitian tertentu, maka harus dinyatakan dalam teks. Apakah yang dimaksud dengan peer review? Peer review adalah metode yang digunakan untuk menilai praktik profesional rekan kerja yang berstatus sama sebagai bagian dari audit pelayanan, atau dapat dikatakan juga proses peninjauan atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang bersesuaian. Peer review dirancang untuk menilai validitas, kualitas, dan seringkali orisinalitas artikel untuk publikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan integritas ilmu pengetahuan dengan menyaring yang tidak valid atau artikel berkualitas buruk. Berbagai macam peer review. Terdapat 4 macam peer review. Yang pertama, single blind peer review, yaitu penulis tidak mengetahui siapa yang akan direview. Yang kedua, open peer review. Penulis dan reviewer saling mengetahui identitas masing-masing. Yang ketiga, double blind peer review. Editor jurnal tidak mengungkap identitas review kepada penulis maupun sebaliknya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kolaborasi peer review. Review jenis ini dilaksanakan pada jurnal yang menyiapkan reviewer dan penulis untuk dapat melakukan diskusi terkait dengan perbaikan artikel. Who will review? Seorang yang manuskrip telah dikutip. Yang selanjutnya, editor akan mempertimbangkan rekomendasi penulis. Selanjutnya, postdoc dan penelitian karir awal lainnya menjadi peninjau yang sangat baik. Dan yang terakhir, peneliti yang lebih maju peserta pelatihan. Mengapa peer review penting? Ada 4 alasannya mengapa peer review itu penting. Alasan pertama, menentukan pentingnya temuan. Jadi alasan peer review itu penting itu untuk menentukan pentingnya temuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Jadi dengan peer review dapat meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Yang ketiga, memastikan pekerjaan sebelum diakui. Yang keempat, mendeteksi plagiarisme dan penipuan. Jadi ada 4
Alasan mengapa peer review itu penting. How to write a helpful peer review report. Yang pertama, pertimbangan umum. Yang kedua, daftar periksa dan pedoman. Yang ketiga, struktur keseluruhan. Yang keempat, yang terakhir, bagian demi bagian. Jangan melakukan yang pertama, menulis apapun yang kita sendiri tidak senang membacanya. Jadi ketika kita tidak senang membacanya, jangan melakukan penulisan apapun. Yang kedua, mengedit makalah baris demi baris. Dan yang ketiga, mintalah penulis untuk memasukkan referensi ke karya sendiri. Dan keempat, kita diharapkan tidak meminta analisis atau eksperimen tambahan. Fundamental of peer review. Jenis penulisan. Jadi terdapat dua jenis penulisan. Yang pertama, penulis pertama, dan yang kedua, kontribusi intelektual. Tanggung jawab penulis utama. Apa yang menjadi tanggung jawab dari penulis utama? Yang pertama, melaporkan data yang keasliannya dapat dibuktikan. Yang kedua, deklarasikan konflik kepentingan. Yang ketiga, kirimkan ke satu jurnal pada satu waktu. Jadi ada 3 tanggung jawab penulis utama. Review yang bagus. Jadi review dikatakan bagus ketika yang pertama, memberikan laporan yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, menyerahkan laporan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar beralasan bagi penulis. Yang keempat, berikan kritik yang membangun. Yang kelima, menunjukkan objektivitas. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Jadi ada 6 review dikatakan bagus dengan 6 alasan tersebut. Peran dan tugas. Proses per review didasarkan pada kepercayaan. Kedua, perusahaan penerbitan ilmiah sangat bergantung pada kualitas dan integritas peninjauan. Yang ketiga, reviewer harus menulis laporan secara kolegial dan cara yang konstruktif. Dan terakhir, peran dan tugasnya, peninjau harus memperlakukan semua naskah dengan cara yang sama. Hasil dan diskusi. Yang pertama, daftar perubahan gaya atau tata bahasa yang disarankan, dan lainnya perubahan kecil secara terpisah. Yang kedua, saran eksperimen atau analisis tambahan. Yang ketiga, perjelas perlunya perubahan atau pembaruan. Yang keempat, pertimbangkan apakah manuskrip tersebut layak untuk diterbitkan. Next, balasan untuk peer review, surat balasan. Pertama, berikan tanggapan terhadap komentar yang diberikan reviewer. Kedua, nyatakan secara khusus perubahan yang dilakukan untuk manuskrip. Ketiga, sertakan nomor baris halaman. Keempat, tidak ada pertanyaan umum seperti komentar diterima dan diskusi diubah sebagaimana mestinya. Kelima, berikan tanggapan ilmiah untuk komentar diterima atau bantahan yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, meyakinkan, padat dan sopan jika dirasa pemeriksa salah. Tulis sedemikian rupa sehingga umpan balik dari penulis dapat diteruskan ke reviewer tanpa ada penyuntingan sebelumnya.
Apa itu plagiarisme dan bagaimana cara mendeteksinya? Plagiarisme adalah perampasan ide, proses atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal, penelitian, dan manuskrip orang lain. Bagaimana cara mendeteksi plagiarisme? Cara mendeteksi plagiarisme terdapat 4 cara, yaitu cara yang pertama, terdapat 3 cara. Cara yang pertama, cross check. Cara kedua, perangkat lunak. Cara ketiga, melalui jurnal Elsevier. Jadi itu merupakan 3 cara mendeteksi plagiarisme. Keputusan pertama, perbedaan minor dan revisi major. Jika minor layak untuk diterbitkan dan elemen dalam manuskrip harus diperjelas, restrukturisasi, dipersingkat atau diperluas. Dan yang terakhir, adaptasi tekstual. Yang ketiga, revisi major. Naskah akhirnya dapat diterbitkan di jurnal. Yang kedua, kekurangan yang signifikan harus diperbaiki sebelum diterima. Yang ketiga, melibatkan modifikasi tekstual dan eksperimen tambahan. Penolakan tanpa tinjauan eksternal. Pemimpin redaksi mengevaluasi semua pengirim dan menentukan apakah masuk ke proses peninjauan atau ditolak oleh editor. Alasannya, topik di luar cangkupan jurnal. Naskah kurang konseptual. Kualitas ilmiah ternyata di bawah standar kebaruan. Bahasa Inggris tidak bisa diperbaiki. Dan yang terakhir, terdapat masalah etika yang jelas dengan naskah tersebut. Going through peer review. Peer review adalah suatu proses pemeriksaan karya ilmiah oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memastikan memenuhi standar yang diperlukan sebelum diterbitkan atau diterima. Jenis-jenis editor. Yang pertama, pemimpin redaksi. Yang kedua, redaktur rekan. Yang ketiga, asisten editor. Yang keempat, editor khusus. Yang kelima, redaktur pelaksana. Terdapat 5 jenis editor dengan yang telah saya sebutkan. Dan tipe dari peer review itu terdapat 3, yaitu single bleed, double bleed, open post publication peer review. Jadi terdapat 3 tipe dari peer review. Dapat kesimpulan, yang pertama, memberikan komentar penting, validasi, dan keumuman kesimpulan. Kedua, minta klaim yang dikurangi atau generalisasi yang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, meminta penghapusan redundasi dan ringkasan. Dan yang terakhir, abstrak bukan kesimpulan, merangkum penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya tentang modul 4, yaitu navigating peer review. Bila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan perilaku, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya ucapkan.